Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah di Gereja Kristen Indonesia Klaten. Berikut kami sampaikan beberapa warta lisan. Yang pertama, ibadah minggu pada saat ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Esther Tanti Wahyuni. Yang kedua, diberitahukan kepada jemaat bahwa pada hari Sabtu kemarin, tanggal 15 Juli 2023 dalam ibadah pukul 18 telah dilantik Badan Pelayanan Jemaat Pengurus Wilayah 78 GKI Klaten dan Pengurus Komisi Ibadah GKI Klaten periode 2023-2025. Mohon dukungan doanya. Yang ketiga, persidangan ke-25 Majelis Klasis GKI Klasis Jogja. Persidangan ke-25 Majelis Klasis GKI Klasis Jogja diadakan pada hari Selasa dan Rabu tanggal 18 dan 19 Juli 2023 di GKI Kejayaan Jogja. Putusan GKI Klaten dalam persidangan ini adalah Penatua Agus Mulia, Penatua Yohanes Lede Kalinga Rabili, Penatua Maria Kanyawati, Penatua Rahmawati Chandra, dan Penatua Retno Banowati. Mohon dukungan doa. Yang keempat, kelas katekisasi. Diberitahukan kepada jemaat akan dibuka kembali kelas katekisasi angkatan kedua tahun 2023 bagi jemaat yang terpanggil untuk baptis dan sidi. Pertemuan awal kelas katekisasi akan dimulai pada bulan Agustus 2023. Dipersilakan untuk mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan di meja presensi dan dikembalikan kepada majelis yang bertugas di konsistori. Yang berikutnya, penjualan aset gereja. Diberitahukan bahwa Majelis Jemaat GKI Klaten dalam persidangan plenonya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 memutuskan untuk menjual aset gereja berupa tanah sawah yang terletak di Dukuh Karangri. Yang keenam, kotak doa. Jemaat dan simpatisan yang membutuhkan dukungan doa dapat mengisi form layanan doa dan memasukkan ke dalam kotak doa yang telah disediakan di samping meja presensi. Dan majelis jemaat mengucapkan selamat berulang tahun pada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersorak-sorailah untuk Allah, hai umat yang dikasihinya. Mari kita muliakan Dia dengan puji-pujian. Haleluya, terpujilah Allah. Saudaraku yang Tuhan kasihi,
marilah ibadah minggu ini kita kuduskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai Kristus besertamu dan besertamu juga. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang Tuhan kasihi, ada kalanya dalam perjalanan hidup ini kita diperhadapkan dengan sesuatu hal yang membuat kita mutung, ya. Ada rasa kecewa yang membuat kita tidak lagi mau meneruskan apa yang sedang kita lakukan. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk mewartakan kabar baik dan kebenaran bagi setiap orang. Minggu ini kita diajak untuk menghayati tema penabur yang setia. Kita diharapkan untuk terus mempersaksikan karya Kristus tanpa putus asa, meski terkadang kondisi yang ada tampak tidak menghasilkan. Di saat itulah kita harus berpegang bahwa Tuhan tetap menjaga dan melindungi. Apapun juga menimpamu, kita pujikan pujian ini. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu. Dipeliharanya hidupku, Tuhan menjagamu. Dan didengarkannya doamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu. Cobaan apa mengganggumu, Tuhan menjagamu. Buatlah Yesus sandaranmu, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu. Mari Bapak Ibu, kita datang kepada Tuhan, kita merendahkan hati di dalam doa pengakuan dosa kita. Betapa seringkali di saat kita menghadapi tantangan pergumulan dalam hidup kita masing-masing, kita tidak mengandalkan Tuhan, tetapi kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Kita berjalan sesuai dengan kehendak kita. Betapa seringkali kita dijerat oleh akar kepahitan, kebencian terhadap saudara-saudara, orang-orang yang terdekat dengan kita, sehingga firman Tuhan tidak bisa bertumbuh, tidak bisa berbuah, dan hidup kita menjadi batu sandungan bagi sesama.
Marilah kita datang mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Pujian ini mengingatkan kepada kami ya Tuhan, bahwa setiap saat, setiap waktu, dalam kondisi apapun, Tuhan senantiasa beserta kami dan menjaga kami. Namun dalam praktek kehidupan kami, betapa seringkali kami dihantui dengan rasa takut, rasa khawatir yang begitu mencekam. Demikian pula kami seringkali merasakan kami berjalan sendiri dan kami merasa lelah, kami merasa putus asa di saat kami menghadapi pergumulan hidup ini, di saat kami melayani dan kami mungkin tidak disupport oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami merasa lelah. Tapi kami bersyukur bahwa firman Tuhan melalui pujian ini boleh mengingatkan kami betapa Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami kalau kami sering merasa sendiri, kami merasa lelah, kami merasa putus asa, dan bahkan kami merasa kecewa. Tuhan ampuni kami. Tolonglah kepada kami ya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami boleh tetap setia di dalam Tuhan. Kami boleh tetap setia di dalam melayani-Mu. Inilah yang menjadi doa pengakuan dosa kami serta permohonan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mohonkan. Amin. Berita anugerah diberikan bagi kita yang telah dibasuh oleh darah-Nya yang kudus. Terimalah, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Roma 8 ayat 14 dan 17. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Marilah kita saling memberikan salam damai kepada saudara-saudara kita.
Biarlah keselamatan yang sudah kita terima juga kita kabarkan bagi setiap umat manusia. Kiranya genta Injil terus bergaung di seluruh dunia. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, pada pagi hari ini vokal grup Bunga Bakung akan berkolaborasi dengan tim Kulintang Song of Hope. Ya, perlu diketahui bahwa anggota Kulintang dan vokal grup Bunga Bakung ini semua memasuki masa usia emas. Ya. Semangatnya luar biasa ya, mereka tadi bangun jam 3 pagi loh Bapak Ibu ya. Persiapan untuk melayani, sudah melayani di kebaktian pagi dan siang ini. Jadi nanti izinkan kalau nanti setelah mengisi pujian mereka mau masak katanya. Ya, mari ibu-ibu kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan.
Mari Bapak Ibu kita akan siapkan hati untuk sabda Tuhan, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk anak-anak-Mu yang sudah
memberikan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Usia emas bagi mereka biarlah boleh makin mengisi waktu untuk memuliakan Tuhan dan boleh berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kalau sebentar kami hendak belajar sabda Tuhan, biarlah sabda Tuhan boleh memberkati kami. Ajari kami ya Tuhan untuk boleh dapat melakukan sabda firman-Mu. Bukan hanya menjadi pendengar yang setia, tetapi juga melakukan firman Tuhan dengan setia apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mohonkan. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya pasal 55 ayat 10 sampai dengan ayat 13. Yesaya pasal 55 ayat 10 sampai dengan ayat 13. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikianlah sabda Tuhan.
yang mendengarkan doa, Engkau Allah yang dengarkan doa. Bacaan kedua diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 9, dilanjutkan dengan ayat 18 sampai dengan ayat 23. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat 18. Karena itu dengarkanlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan.
Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagia setiap kita yang mendengar serta memelihara dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Ya, puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, berjumpa dengan saudara-saudara kasih kita. Satu sukacita tersendiri bagi kita. Amin Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, pada minggu ini firman Tuhan bertemakan penabur yang setia. Nah, perikop ini ditulis atau latar belakangnya adalah bagaimana Yesus ingin menyampaikan kepada banyak orang ajaran tentang Injil, tetapi Yesus tahu bahwa tidak semua orang itu bisa menerimanya dengan mudah. Itu sebabnya Yesus dalam mengajar seringkali memakai perumpamaan. Diharapkan dengan Yesus memakai metode perumpamaan atau memakai perumpamaan atau gambaran ini membuat pendengar atau audiens itu makin jelas, makin mengerti. Nah, dalam hal ini Yesus memberikan perumpamaan tentang penabur. Ya. Saya percaya bahwa seorang penabur benih pasti akan memilih benih yang baik. Tidak mungkin benih yang tidak baik itu akan ditabur, akan ditanam. Betul enggak Bapak Ibu? Ya. Yesus ini memberikan perumpamaan atau gambaran ini juga yang mudah ditangkap oleh para pendengarnya, oleh audiensnya. Yang dipakai juga tidak memakai contoh yang ngawang-ngawang atau yang sulit dibayangkan, tetapi yang setiap hari mereka jumpai, minimal tidak asing bagi mereka. Nah, kembali pada penabur, bagaimana memilih benih itu pasti benih yang baik. Ya, berapa waktu yang lalu saya menabur atau menanam cabai, ya. Kelihatannya itu memang bagus, ya. Terbukti bahwa beberapa saat kemudian cabai itu tumbuh dan waktu cepat, lah kok sudah berbunga, sudah berbuah, wah menyenangkan sekali, ya. Nah, benih yang dipilih oleh Yesus, kalau Yesus ini sebagai penabur, benih yang dipilih oleh Yesus itu tentu benih yang baik, yang diwartakan oleh Yesus itu adalah baik. Kita perhatikan, ada penabur, ada benih, ada apa? Media, ya. Ada penabur, ada benih, ada media. Ada yang menabur, benihnya bagus. Tetapi belum tentu
pertumbuhannya itu sama karena berbedanya media itu tadi. Yesus memberikan gambaran. Benih itu ada yang jatuh di mana yang pertama Bapak Ibu? Di mana? Di pinggir jalan, ya. Apa yang terjadi kalau benih itu jatuh di pinggir jalan? Yesus memberikan penjelasan dengan gamblang. Dari apa yang dikatakan ayat 1 sampai dengan ayat 9 itu, artinya, maknanya itu ada di dalam ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-23. Dengarlah arti perumpamaan ini. Setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Itulah benih yang medianya, yang jatuhnya di pinggir jalan. Jadi ya sebentar sudah lenyap benih itu dimakan oleh burung. Barangkali arti yang lebih sederhana adalah kita mendengar firman Tuhan, dengar, ya, mendengar. Berapa kali Bapak Ibu kita mendengar firman Tuhan? Banyak kali ya. Dihitung saja kalau seminggu sekali dalam waktu 1 tahun berapa kali? 54 kali. Sekitar 50-an begitu ya. Belum lagi nanti kalau di persekutuan wilayah tambah lagi 54 kali ya, 108 ya. Belum lagi setiap hari kalau kita membaca renungan pagi. Wah. 1 tahun itu sudah berapa ratus kali kita mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Tapi sudahkah pada saat kita membaca, pada saat kita mendengarkan firman Tuhan seperti saat ini, kita sungguh-sungguh fokus di firman Tuhan atau mulai melayang ke sana kemari, ya. Wah, kelihatannya buka Alkitab ya, tapi ternyata bisnis ya. Atau kelihatannya buka Alkitab, ternyata baca WhatsApp. Waduh, nanti setelah ini kita mau ke sini ya. Cepat-cepat nanti kebaktiannya. Mudah-mudahan nanti kebaktiannya selesai sebelum jam 10 ya. Sudah gusar ya. Atau mungkin pada saat kita doa pagi, kita mulai menyiapkan hati, kita saat teduh ya. Tahu-tahu nyet, waduh, utang gurung tak bayar, ya. Atau mungkin mulai tidak konsentrasi. Asem tenan, aku mungko ketemu loh karo bapak kae. Waduh, aku engko kudu piye dan seterusnya. Mulai ya. Yang tadinya itu sudah mulai mau dengar firman Tuhan, tapi di sininya kemerungsung, hatinya ndak jenak, jadi gelisah. Ndak jadi terima firman Tuhan dengan baik. Yang lebih menonjol, yang lebih dominan adalah wah engko nek dijaluk kon bayar utang ya. Wah nanti ketemu dengan si A. Wah engko metak bales karo omongan sing sengak misalnya ya. Wah itu lebih dominan ya, itu lebih menguasai. Ndak dapat, ini ndak dapat. Langsung direbut oleh kuasa kegelapan. Seneng loh Bapak Ibu kuasa kegelapan kalau kita kalah ya. Kalau kita ndak jadi memuji Tuhan, ndak jadi merenungkan firman Tuhan, mikir sing elek-elek ya.
Pagi-pagi kita sudah dikuasai dengan marah. Yang seneng siapa Bapak Ibu? Yang seneng siapa? Iblis tepuk tangan ya, pagi-pagi iblisnya sudah tepuk tangan, hore aku menang gitu ya. Jadi kalau bangun pagi ya, kita tenangkan diri. Ambil waktu hening ya. Siapkan hati untuk aktivitas sehari biar Tuhan menjaga hati kita dan kita tidak kemerungsung, kita dibekali firman Tuhan supaya firman Tuhan tidak diambil begitu saja oleh kuasa kegelapan. Mendengar mungkin tapi kita tidak mau melakukan. Kelihatannya buka Alkitab tetapi hatinya di sana, pikirannya di sana sini sehingga tidak mendapatkan berkat. Bagaimanakah dengan kita? Semoga kita tidak seperti itu. Yang kedua, benih jatuh di mana tadi? Yang pertama, benih itu jatuh di pinggir jalan, begitu mudah disaut oleh kuasa kegelapan. Yang kedua, benih jatuh di bebatuan. Betul ya? Di bebatuan. Di sela-sela batu itu sebetulnya masih ada tanah. Tetapi tidak seberapa. Tanahnya tipis sehingga firman Tuhan katakan di dalam ayat yang berikutnya. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu segera menerimanya dengan gembira, tetapi tidak berakar dan tidak bertahan lama. Kalau dengar firman Tuhan, apakah melalui renungan pribadi maupun melalui ibadah minggu persekutuan wilayah, wah firman Tuhan ini makin apik loh, ya, cocok buat aku. Sing khotbah ya lucu nyenengke, wah seneng. Sesuk aku meh teko meneh, ya. Wah aku datang di kebaktian kebangunan rohani diberkati loh, luar biasa. Aku seneng. Tetapi hanya sampai di situ, kira-kira seperti itu ya. Rasa seneng, rasa sukacita. Tapi kalau ditanya firman Tuhannya tadi tentang apa? Anda diminta untuk apa oleh Tuhan? Lah, disuruh pikul salib ya, abot ya, tidak mau, tidak bersedia. Hanya seneng, hanya sukacita, gembira, merasa diberkati sampai di situ saja. Tetapi tidak tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Tidak teresap, tidak ada perubahan di dalam diri kita. Tidak sampai bertumbuh, apalagi kok berakar ya. Atau mungkin ya bertumbuh sebentar begitu ya. Kena godaan, kena tantangan, sudah tidak tahan lagi. Semoga kita tidak seperti itu. Benih yang ketiga, jatuh di semak-semak duri, ya. Dikatakan di dalam ayat yang berikutnya. Yang ditaburkan di tengah semak duri orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Itu yang Yesus katakan. Apa yang menghimpit di situ? Kekhawatiran, ketakutan itu yang menghantui, yang lebih dominan. Dengar firman Tuhan. Jangan engkau khawatir, jangan engkau takut, burung di udara dipelihara, ya dan seterusnya dan seterusnya. Wah puji Tuhan. Tapi pada saat menghadapi
krisis, ya, pada saat usaha pekerjaannya makin melemah, kemudian muncul kekhawatiran dan ketakutan, dan bahkan mencari jalan pintas, dan bahkan mencari jalan lain yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada loh yang warungnya sepi, ya, ini orang Kristen, ya. Lalu melihat warung tetangganya itu rame. Mereka mengatakan, "Napa ya kok rame men ya warungmu? Warungku kok sepi. Kowe lu ngendi?" Ya. Mulai penasaran. Kalau mereka yang bukan orang Kristen sudah biasa. Sana lo, ke sana lo. Ya. Engko warungmu rame, ya. Coba kalau dengar seperti itu. Ada juga orang Kristen yang tertarik loh Bapak Ibu. Oh ngoten toh. Jenengan teng mriko. Mbok kula mbok nderek, ya. Semoga tidak di jemaat ini. Jadi begitu mudahnya, ya, untuk lari dari jalan Tuhan, dan bahkan kekhawatiran itu menghantui, mencekam, sehingga jalan pintas yang ditempuh. Juga dikatakan di dalam ayat tadi bahwa apa tadi? Kekhawatiran dunia sehingga tipu dek, kekayaan menghimpit firman itu. Bisa ya? Kekayaan, harta yang melimpah itu bisa lebih dominan dan itu lebih diutamakan dibandingkan melakukan firman Tuhan. Dibandingkan dengan memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Ya. Kekayaan yang nomor satu, yang itu didewa-dewakan, itu yang dinomor satukan, dia segalanya. Bukan berarti bahwa anak-anak Tuhan tidak boleh kaya. Ya. Oh boleh, malah ayo kita kaya, ya. Dan kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita itu untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kebanggaan pribadi dan bahkan bukan untuk menghalang-halangi kita untuk dekat kepada Tuhan atau kita mengerti kehendak Tuhan. Firman Tuhan yang jatuh di semak duri. Benih yang baik yang jatuh di semak duri, ya, yang begitu menghimpit kita, ya, kekhawatiran, mungkin juga iri hati, ya, juga mungkin rasa pahit hati, itu menghimpit kita sehingga kita tidak bisa bertumbuh, apalagi kok berbuah, ya. Bertumbuh saja tidak bisa, ya, apalagi berbuah. Nah, Bapak Ibu, yang berikutnya, benih yang ke berapa tadi? Yang keempat, ya. Yang pertama tadi jatuh di pinggir jalan, yang kedua jatuh di bebatuan, yang ketiga jatuh di semak-semak duri, ya. Yang keempat jatuh di tanah yang subur. Diharapkan kalau kita menabur benih itu jatuhnya di tanah yang subur semua, begitu ya, berbuah semua, begitu menyenangkan. Tetapi pada kenyataannya, realitanya Yesus memberikan perumpamaan seperti ini, berarti jatuh pada lahan yang berbeda-beda itu tadi. Benih yang jatuh di tanah yang subur tentu ya dengan pasti akan berakar, bertumbuh dan berbuah. Bahkan buahnya bisa 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat ya. Buahnya begitu banyak dan dinikmati oleh banyak orang.
Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk merefleksi diri kita masing-masing. Mari kita, kalau kita mengidentifikasikan saya dan saudara ini sebagai lahan itu tadi atau media itu tadi. Saya dan Bapak Ibu itu media yang mana? Apakah saya sebagai murid Kristus, saya termasuk ini yang keras hati, ya? Saya yang menerima firman Tuhan dengan sukacita hanya sekejap saja. Nanti sebentar kalau ada godaan, kita meleset lagi, kita kembali kepada hidup yang lama, ya. Kalau kita sebagai medianya, apakah saya sudah menjadi media yang pas? Tanah yang baik, yang subur, sehingga kita makin bertumbuh. Berapa puluh tahun kita ikut Kristus. Sudahkah firman itu, benih yang baik itu sudah bertumbuh? Berakar makin kuat sehingga goncangan apapun, angin yang kencang dalam pergumulan kita masing-masing, kita tetap kuat, bahkan tambah kuat. Makin bertumbuh dan berbuah. Kira-kira saya yang mana? Bapak Ibu yang mana? Ini sebagai refleksi bagi kita semua. Tapi saya akan mengajak satu lagi untuk menyoroti dalam hal ini atau mengidentifikasi bukan sebagai media, tetapi sebagai penabur atau sang penabur. Tuhan memilih kita itu tidak secara kebetulan. Tuhan memilih kita itu mempunyai rencana yang indah, yang luar biasa. Bapak Ibu yakini hal itu? Ada yang merasa kecewa, aduh aku kok neng tengah-tengah keluarga sing koyok ngene, ruwet, wis pokoke ruwet, ya. Atau ada Bapak Ibu yang merasa, aduh aku kok ditempatkan di tempat kerja yang seperti ini. Iya. Ada yang merasa seperti itu? Atau dimanapun Tuhan tempatkan di dunia pekerjaan kita masing-masing. Atau kita di keluarga kita masing-masing. Kita itu syukuri, oh Tuhan itu tidak salah loh tempatkan aku di tengah-tengah keluarga ini. Yang kita harapkan kan pasti, oh di tengah-tengah keluarga yang oke-oke semua, ya yang seiman semua, begitu ya. Kita di tempat kerjaan juga seperti itu, aman-aman saja, enak semua, happy-happy semua. Di masyarakat juga seperti itu, wah di lingkungan yang semua Kristiani, wah rasanya seperti surga begitu ya. Tapi kan kita tidak bisa seperti itu bukan ya. Kita ditempatkan di tengah-tengah keluarga yang banyak pergumulan, masalah satu dengan yang lain. Belum nanti perbedaan karakter, belum lagi perbedaan agama di keluarga besar ya. Seperti itu juga, belum lagi di tempat pekerjaan. Yakinlah bahwa Tuhan tidak salah menempatkan kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan punya rencana yang luar biasa dan Tuhan pakai Bapak Ibu. Tuhan pakai kita semua. Di mana Tuhan tempatkan. Bagaikan kita ini seperti penabur. Yang menaburkan benih. Apa yang kita tabur? Yang kita tabur ya tentu hal-hal yang baik, benih-benih yang baik. Firman Tuhan kita tabur. Betapa sang penabur ini begitu generous ya, begitu baik hati, dia menabur benih itu di mana-mana.
pengalaman Yesus di dalam menabur, pengalaman Yesus di dalam melayani. Walaupun dia menabur hal yang baik, menolong orang susah, membangkitkan orang yang sudah meninggal, memperjuangkan orang kecil, apakah selalu mendapatkan pujian? Apakah selalu mendapatkan acungan jempol? Apakah selalu wah dipuji-puji, wah Yesus hebat luar biasa? Enggak ya Bapak Ibu. Perhatikan. Malah Yesus pernah dituduh, mesti pakai kuasa setan kuwi Yesus kuwi ya. Firman Tuhan minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu ya. Yesus mewartakan hal yang baik itu saja loh. Itu dituduh yang tidak baik. Pada waktu memberikan kesembuhan di hari Sabat, wah dituding-tuding, wah itu melanggar hukum Taurat, tidak benar, bla 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 bla. Menabur hal yang baik, itu pun Yesus tidak selalu mendapatkan pujian. Ada yang menentang, ada yang menolak, ada yang menuduh hal yang tidak benar. Apakah Yesus putus asa? Apakah Yesus mutung? Apakah Yesus menyerah? Tidak. Perhatikan dalam pelayanan Yesus. Walau ditantang, ditolak, dicaci maki, diremehkan, tidak diterima dengan baik, tapi tetap melakukan kehendak Bapa dengan sukacita. Tetap menabur hal kebaikan, tetap menabur dengan sukacita. Saya percaya bahwa apa yang dilakukan Yesus itu, ya, walaupun kelihatannya banyak yang menolak, tetapi kita lihat berapa banyak orang yang mengalami pembaharuan di dalam hidup mereka. Tetap firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia seperti dikatakan dalam kitab Yesaya. Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku, di dalam pelayanan kita, ya, baik dalam keluarga kita, di gereja, dimanapun, kadang-kadang kita merasa lelah enggak Bapak Ibu? Ada yang sempat merasa lelah? Kesel aku melayani ya. Di tengah-tengah keluarga mungkin, tak kandani bolak-balik kok yo sik ngeyel lah, kesel aku ya. Pernah ya muncul seperti itu? Ya. Barangkali mungkin juga di dalam pelayanan, misalnya, aku kis melayani dengan sungguh-sungguh, tapi gak usah dipaido, serapa kebenar, ya. Atau mungkin aku tuh sudah melayani loh, tapi kok tidak mendapatkan ucapan terima kasih, ya. Nggak usah kita menunggu ucapan terima kasih dari manusia, nggak usah diucapi terima kasih, nggak apa-apa, ya Bapak Ibu ya. Halo. Jangan mutung karena nanti tidak dikasih ucapan terima kasih. Moh aku ya majelisnya ndak ucapke terima kasih gah melayani aku ya. Ya kadang-kadang majelisnya ya lupa mengucapkan terima kasih. Pendetanya kadang-kadang ya mungkin lupa. Tapi ndak usah mutung ya. Kita melayani, kita menabur hal yang baik, ndak usah takut ya. Dan juga kita ndak usah menggerutu, walaupun mungkin kadang-kadang ya jatuh pada lahan yang itu tadi, yang berbatu-batu. Tidak apa-apa. Yang memberikan pertumbuhan itu bukan kita, yang memberi pertumbuhan itu Tuhan sendiri. Saya percaya setiap Bapak Ibu punya pengalaman bagaimana melayani Tuhan. Apapun bentuk pelayanan Bapak Ibu. Saya sedikit memberikan kesaksian. Sekian puluh tahun yang lalu pada saat saya belum menikah, saya mengajar sekolah minggu ya dengan teman, berapa teman begitu. Sekolah minggu itu
muridnya cukup variatif. Ada 2 anak itu yang aktif begitu ya. Wah, pokoknya begitu dia kalau datang sekolah minggu gitu, saya dengan teman saya ini sudah deg-degan begitu ya. Si A masuk Darin, masuk. Si B masuk. Wah, kita berjuang bersama ya, berdua ya, seperti itu ya. Wis pokoknya begitu sekolah minggu itu sudah ngaco teman-temannya begitu rupa. Tapi kalau minggu berikutnya misalnya anak 2 itu tidak masuk begitu, saya katakan seperti ini. Wah, lega ya. Ya. Ki ora mlebu ki enak lho ngajari, awake dhewe ora terganggu begitu ya. Ini pengakuan dosa Bapak Ibu ya. Seringkali seperti itu. Jadi kalau anak itu datang begitu, aduh, wis mesti begini ya. Berjalannya waktu Bapak Ibu, saya dengan teman saya ini dikejutkan. 2 anak yang pada waktu sekolah minggu itu ribut dan dikatakan mengganggu begitu ya. 2 anak ini yang satu jadi pendeta, satu jadi pengusaha. Suatu saat kami diundang makan bersama, saya dengan teman saya ini ya. Dia juga katakan, ingat enggak Kak, pada waktu sekolah minggu aku cuma ribut, aku cuma ganggu begitu ya. Dia juga katakan seperti itu. Yang satu juga katakan, ingat enggak Kak, aku dulu begini-begini. Aku juga pengakuan dosa ya. Ingat enggak, aku jengkel sama kamu ya. Ya. Saya dan teman saya pribadi itu tertempelak begitu ya. Betapa kadang-kadang saya merasa, ya ampun, kok ganggu di sekolah minggu, kira-kira begitu ya. Rasanya seperti menyisihkan anak itu. Tapi betapa Tuhan itu yang memberikan pertumbuhan. Kita tidak tahu bagaimana pertumbuhan anak itu. Ternyata anak itu diberkati, menjadi hamba Tuhan lagi, melayani Tuhan. Yang satunya juga menjadi pengusaha yang berhasil. Mereka juga mengabdikan dirinya melalui berkat yang dia dapatkan. Siapa? Apakah saya yang galak, yang saya yang sengit dengan anak itu? Apa saya yang begitu mengasihi? Tidak. Yang memberikan pertumbuhan adalah Tuhan sendiri. Bapak Ibu, dalam pelayanan kita, Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita sebagai teman sekerja Allah. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, apapun yang kita hadapi, mungkin medianya yang berbeda-beda itu tadi. Marilah kita belajar seperti Yesus. Walaupun kita tidak diterima mungkin, walaupun kita ditolak mungkin, walaupun kita tidak tahu hasilnya secara cepat ya. Mari kita lakukan dengan sukacita karena pertumbuhan itu butuh waktu. Tidak bim salah bim abagadabra langsung dadi begitu, ada perubahan yang spektakuler. Tidak, butuh waktu. Saya percaya ada harapan di mana benih-benih itu akan bertumbuh dan akan berbuah menjadi berkat bagi banyak orang. Amin Bapak Ibu. Mari kita belajar terus dan terus apa yang kita lakukan, hal yang baik itu bagaikan kita menabur benih firman Tuhan. Kepada anak-anak, kepada cucu walaupun kelihatannya diabaikan. Percayalah firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Saya kira banyak kesaksian hal itu. Terutama para guru itu ya, yang mengajar ya sekian lama begitu, banyak kesaksian tentang itu. Yang kelihatannya anak-anaknya itu tidak peduli atau tidak perhatian. Satu kalimat begitu saja apa yang disampaikan oleh guru itu terpatri, tertanam dalam hati sehingga mengalami perubahan, mengalami transformasi yang luar biasa, membawa pertobatan bagi anak itu. Marilah kita sebagai penabur firman Tuhan, penabur kebaikan yang sudah dipilih oleh Tuhan, kita lakukan dengan sukacita, kita lakukan dengan setia sampai Tuhan memanggil kita. Amin Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semua.
Mari kita hening sejenak. Saya ajak Bapak Ibu untuk teduh sejenak dan mari kita memikirkan apa sih yang Tuhan percayakan kepadaku saat ini. Kalau Tuhan memilih aku sebagai penabur, apa yang saya alami sekarang ini? Apakah kita sudah merasa capek? Apakah kita merasa lelah, bosan? Atau mungkin kita merasa marah karena teman-teman, orang-orang yang ada di sekitar mungkin tidak mendukung pelayanan kita. Atau mungkin kita lelah merasa bahwa apa yang kita lakukan selama ini sia-sia. Kita merasa kok belum ada hasilnya. Tugas kita sebagai penabur, Bapak Ibu, mari kita datang secara pribadi kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memakai kita menjadi penabur-penabur firman Tuhan. Kita mohon kekuatan kepadanya. Kita mohon keberanian. Kita mohon kerendahan hati untuk kita menjadi teman sekerjanya. Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu kita satukan hati, kita akan masuk dalam doa syafaat. Bapak Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tolonglah kepada kami ya Tuhan, kami dapat melakukan sabda firman-Mu. Bukan hanya menjadi pendengar yang setia, tetapi kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Pakailah kami ya Tuhan, di mana Tuhan tempatkan kami. Walau kami penuh dengan cacat celah, tetapi Engkau-lah yang menolong dan melengkapi kami. Tuhanlah yang menyempurnakan dalam diri kami. Ya Tuhan, tolonglah kami. Saat ini kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan di gereja ini. Baik itu para pendeta, majelis, aktivis, siapapun yang terlibat dalam pelayanan di gereja GKI Klaten ini, kami mohon berkati, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga makin hari makin dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Boleh dipakai oleh Tuhan dengan rendah hati. Tuhan, kami juga berdoa, dimanapun Tuhan tempatkan kami mohon, biarlah kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah masyarakat, di tempat pekerjaan kami, Tuhan pakai kami ya Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah nama Tuhan boleh makin ditinggikan.
Injil Yesus Kristus makin tersebar luas. Banyak orang yang bertobat. Banyak orang yang meninggalkan dosa. Ada hidup baru dalam diri mereka. Pakailah Tuhan anak-anak-Mu semua. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan lemah fisik karena sakit. Tuhan, kami doakan jamahan-Mu. Tuhan memberikan kekuatan, kesembuhan, penghiburan, dan damai sejahtera senantiasa ada dalam diri mereka. Mereka boleh merasakan kehadiran Tuhan walaupun di tengah-tengah tubuh yang lemah, walaupun dalam kondisi sakit, biarlah boleh merasakan lawatan Tuhan bersama dengan saudara-saudara kekasih kami. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami yang besok pagi sudah masuk sekolah di tahun ajar 2023-2024. Kami doakan biarlah Tuhan memberikan hikmat, kecerdasan, kepandaian kepada mereka. Lebih dari itu, biarlah mereka boleh takut akan Tuhan. Jadikanlah anak-anak kami ya Tuhan boleh menjadi berkat bagi teman-teman yang lain, boleh menjadi kesaksian yang hidup. Tuhan, jauhkan dari pergaulan-pergaulan yang Tuhan tidak berkenan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang lagi bergumul untuk menyelesaikan tugas akhir atau skripsi. Kami doakan kiranya Tuhan Engkau yang akan menolong mereka sehingga boleh menyelesaikan tugas akhir mereka dengan baik. Berdoa untuk anak-anak kami, saudara-saudara kasih kami yang bergumul untuk pekerjaan. Kami doakan ya Tuhan, tolonglah. Kami percaya Engkau menjawab doa-doa yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya ya Tuhan, Engkau menjawab tepat pada waktunya. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan dalam pergumulan mereka. Kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Kami doakan kiranya Tuhan Engkau yang akan menolong anak-anak-Mu. Tuhan, biarlah kami tetap bertaut kepada Tuhan walau di tengah-tengah kesulitan hidup ini. Kami tetap setia dan taat kepada Tuhan. Jauhkan kami ya Tuhan dari pikiran-pikiran yang sia-sia, yang tidak berkenan kepadamu. Jauhkan dari kami. Saat ini kami juga berdoa untuk isi dari gereja ini, yang akan mengembangkan gedung gereja ini lebih luas lagi. Demikian juga untuk mengawali pelayanan Panti Werda. Kami doakan biarlah Tuhan yang akan menolongnya. Tuhan yang akan memakai jemaat Tuhan di tempat ini dan juga memiliki visi yang sama, melayani orang-orang yang sudah lanjut usia dan mereka membutuhkan pertolongan. Tuhan berkatilah. Demikian juga untuk Panti Asuhan Lentera Kasih. Kiranya Tuhan Kau yang akan memberkati, menolong dari hari demi hari. Perjalanan sudah 10 tahun kami boleh merasakan betapa berkat pimpinan Tuhan. Dan kami percaya itu semua karena Engkau ya Yesus. Pembangunan yang sampai saat ini belum selesai, tetapi kami melihat betapa campur tangan Tuhan luar biasa. Kalau Tuhan yang sudah mengizinkan mengawali, kami percaya Tuhan juga yang akan menyelesaikan pembangunan gedung tersebut. Itu yang kami yakini ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk pertumbuhan gereja ini, jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan akan pakai jemaat ini. Boleh makin banyak yang terlibat di dalam melayani Tuhan, baik di gereja maupun di masyarakat. Tuhan, pakailah. Tuhan, inilah yang menjadi syafaat kami. Dengarkanlah, kabulkanlah doa-doa kami yang seturut akan kehendak-Mu. Doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa.
yang ada di surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita nyatakan rasa syukur atas berkat dan kasih-Nya melalui persembahan yang akan kita berikan. Sebagai landasan persembahan ini diambil dari Mazmur 30 ayat yang kelima, nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi-Nya. Persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Dengan penuh syukur dan sukacita, mari kita kumpulkan persembahan kita dan memuji Tuhan dari NKB 133, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu baru. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat.
sedang bangkit berdiri, kita nyanyikan bait ketiga. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari jemaat Tuhan kita naikkan doa syukur kita. Pada hari ini kami boleh menaikkan syukur kami sekali lagi di hadapan-Mu atas setiap berkat dan kasih pemeliharaan Tuhan yang boleh kami rasakan dari hari demi hari. Untuk itu Tuhan, biarlah Engkau yang boleh menerima persembahan yang kami berikan, kuduskan dan layakkan, sehingga apa yang kami berikan, apa yang kami persembahkan pada saat ini, boleh untuk menopang pekerjaan Tuhan, lewat gereja tempat ini, untuk menyatakan kerajaan Allah terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, pakailah kami juga menjadi berkat Tuhan untuk keluarga, untuk orang-orang yang boleh kami kenal di dalam kehidupan ini. Tuhan juga boleh berkati di dalam pekerjaan kami, sehingga apa yang kami lakukan boleh mencerminkan akan berkat juga yang daripada-Mu saja. Tuhan, kami boleh pasrahkan juga untuk majelis yang boleh mengelola semuanya ini, biarlah hikmat Tuhan yang boleh menyertainya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh menaikkan doa syukur kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, kita pantas bersyukur dan kita bangga karena kita menjadi teman sekerja Allah. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita, biarlah kita lakukan dengan penuh sukacita. Tuhan akan melengkapi kita sehingga kita bisa melayani Dia dan sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita wartakan Injil dengan sukacita. Mari sebarkan Injil. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terberi. Dan teruskan serta beritakan nama ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus, Tuhan pun agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terberi. Dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terberi. Dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Saudaraku yang Tuhan kasihi, arahkanlah hatimu kepada Tuhan sehingga engkau terus bertumbuh untuk menyatakan kebenaran-Nya. Kami mengarahkan hati kami pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dalam keadaan apapun. Kami siap menjadi saksinya tanpa lelah dan putus asa. Terpujilah Tuhan. Kini dan selama. Kini terimalah berkat Tuhan.
Berkat dan kasih karunia dari Allah Bapa bersama karya kebenaran Yesus, serta penyertaan dan naungan Roh Kudus, kiranya senantiasa meneguhkan saudara untuk terus mempersaksikan karya Kristus tanpa berputus asa dan terus bertumbuh untuk menjadi penabur yang setia dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.